Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi manfaat serta keberkahan. Untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pembelajaran? Siap. Untuk mengecek kesiapan kalian, saya akan absen. Lovina Rianti, Riza Aulia Husnul Wala, Dini Dwi Ariati, Zidma Nafila, Siti Amira, Aulia Ramadhani, Juwita, Poppy Sofia. Untuk biar kita lebih fresh, ya, kita gimana kalau kita melakukan hari ini? Siap? Siap. Are you ready? Ready, ready, ready. Mana semangatku? Ini semangatku. Ente sudah teman-teman? Hebat luar biasa. Oke, terima kasih. Berarti siap semuanya ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat
sunnah muakkad, ya kan? Sholat sunnah muakkad, apa itu sholat sunnah muakkad, macam-macamnya apa, bagaimana cara pelaksanaannya. Maka hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mampu mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat ghairu muakkad. Setelah sampai berdiskusi kelompok, nanti setelah sampai menganalisa, maka sampai bisa mengetahui dan bisa menganalisis sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi tahapan-tahapan kita hari ini belajar. Yang pertama nanti ada kegiatan dengan membaca, ada menanya, mengamati, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, berdiskusi, mendiagnosis, dan lain sebagainya. Jadi apa itu sholat ghairu muakkad? Ada yang tahu? Belum ya? Belum ada yang tahu? Maka mari kita saksikan slide video berikut ini untuk memberi gambaran kepada kalian sebagai materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah muakkad, maka hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan tapi dianjurkan. Sedangkan secara istilah sunnah ghairu muakkad merupakan amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu melakukan setiap saat. Jadi macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad itu ada banyak sekali. Di antaranya yang akan kita bahas adalah sholat sunnah malam, sholat lima hujan, dan sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa itu sholat sunnah? Itu sholat yang dilaksanakan sejak matahari terbit hingga terasa panas. Diperkirakan sejak pukul 7 hingga memasuki waktu zuhur. Sholat duha paling sedikitnya adalah 2 rakaat dan maksimalnya berjumlah 8 rakaat. Dan dianjurkan dalam setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Tetapi diperbolehkan juga untuk melakukan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Sedangkan niat sholat duha adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ada amrillahi ta'ala. Setelah kita melakukan sholat duha, maka kita disunahkan juga berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'al baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asyiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaridhu haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadaka sholifin. Selanjutnya yaitu salat istisqa. Salat istisqa adalah salat untuk mengharap diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ini biasanya dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang dan kekeringan terjadi di mana-mana. Tata cara pelaksanaan salat istisqa. Salat dilaksanakan pada siang hari bertempat di lapangan terbuka dengan menggunakan pakaian sehari-hari. Dianjurkan membawa ternak ke tempat pelaksanaan salat. Niat salat istisqa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istisqa raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Yang artinya
Aku berniat mengerjakan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat sebagai makmum atau imam hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama membaca takbir sebanyak 1 kali, pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah. Khutbah boleh dibaca sebelum atau sesudah pelaksanaan sholat istisqa. Namun lebih utama khutbah dilaksanakan setelah sholat istisqa. Yang selanjutnya adalah sholat gerhana matahari atau kusuf, juga disebut dengan kusuf syamsi. Sebagai salah satu sholat sunnah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat gerhana matahari yang bersama dengan sholat Jumat yang menyatakan bukan dalamnya dianjurkan dalam pelaksanaannya secara berjamaah, tetapi boleh melakukannya secara sendirian. Niat sholat gerhana matahari yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan dikusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat gerhana selanjutnya yaitu gerhana bulan atau khusuf. Pada dasarnya sama dengan sholat gerhana matahari. Oleh karena itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang telah menampakkan kekuasaannya tersebut melalui sholat gerhana bulan. Tata cara pelaksanaannya pun tidak jauh berbeda dengan sholat gerhana matahari. Hafalnya gerhana bulan yaitu sholli sunnatal khusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Berikut adalah tata cara gambaran tata cara sholat gerhana bulan. Berniat, setelahnya takbir, membaca doa iftitah, rukuk, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang video slide yang telah kita tonton kali ini. Tanya siapa? Oh ya, ini dulu baik. Jam setengah 6 atau berarti matahari baru terbit. Apakah diperbolehkan? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat duha itu kalau di dalam kitab fikih Fathul Qorib itu harus matahari terbit setelah 1 tongkat perkiraan. Makanya kalau mungkin yang di video tadi mulai terasa panas. Jadi matahari sudah mulai terasa panas sekitar jam 7-an. Sampai berangkat sekolah, sampai sekolah sebelum masuk itu melakukan sholat duha. Seperti itu. Jadi sekitar jam 6, setengah 6 belum boleh. Belum waktunya. Sekitar jam 7. Jam 7, jam 8 sampai sebelum zuhur atau sampai zuhur. Ada lagi? Ya. Apakah diperbolehkan melaksanakan sholat duha sebelum sholat rawatib? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kemarin kita bahas tentang sholat muakkad itu kan ada sholat rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Apakah diperbolehkan sebelumnya, sebelum melakukan sholat rawatib itu melakukan sholat duha? Secara boleh, diperbolehkan sebelum sampean, apalagi sampean kalau kemarin masih ingat apa itu sholat tahiyatul masjid. Jadi sampean datang ke masjid mau sholat zuhur, andaikan jam 11 atau setengah jam 11-an datang. Setelah itu sampean sholat tahiyatul masjid dulu. Habis itu sampean sholat duha dulu. Setelah itu baru sholat rawatib. Itu bagus. Tahiyatul masjid muakkad, terus sholat duha sunnah ghairu muakkad, sholat rawatibnya muakkad. Paham ya? Jadi diperbolehkan kalau sebelum zuhur. Kalau yang pagi sebelum waktunya juga tidak boleh. Oke, untuk selanjutnya
Silakan membuat tiga kelompok ya ini. 3 kelompok. Sambil rubah tempat duduknya untuk menjadi berkelompok. Silakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 membahas tentang sholat duha, merinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat duha. Yang kelompok 2 merinci apa saja bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat istisqa. Yang selanjutnya kelompok 3 merinci bagian-bagian yang harus terpenuhi di dalam sholat kusuf atau kusuf. Jadi 2, gerhana matahari dan bulan. Yang sana ini istisqa, meminta hujan. Yang sebelah sini yang kelompok 1 apa tadi? Sholat duha. Silahkan dikerjakan. Oke, untuk diskusi saya cukupkan sekian. Waktunya sudah habis. Silakan dipresentasikan. Siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompok 3, Pak. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian-bagian dari sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dan bagian harus dilaksanakan satu memastikan kemudian gerhana matahari terlebih dahulu dengan cara mencari informasi hasil dari wanita. 2. Sholat dilakukan saat gerhana matahari sedang berlangsung, bukan sebelum atau sesudah terjadinya gerhana. 3. Sebelum sholat gerhana matahari, jemaah dapat diingatkan dengan ungkapan as-sholatu jami'ah, tidak ada azan dan iqamah dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari. 4. Niat melakukan sholat gerhana matahari tergantung pada kedudukannya sebagai imam atau makmum. Niat sholatnya adalah usolli sunnatal kusufi syamsi imaman makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengerjakan sholat gerhana matahari sebagai imam atau makmum dengan semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Sholat tersebut dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam. 6. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. 7. Setelah rukuk pertama dari 2 rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan atau dari hasil diskusi dari kelompok 3 ada yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa kita harus melakukan sholat gerhana matahari? Karena untuk menunjukkan kelemahan manusia hari ini. Iya. Iya. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan diskusi kelompok 1 tentang sholat duha. Sholat duha merupakan sholat duha yang dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas, hingga waktu duhur atau diperkirakan sejak pukul 7 hingga tepat waktu zuhur. Sholat duha pada sedikitnya ada 2 rakaat yang dianjurkan melaksanakannya dengan 4 rakaat. Namun yang paling sempurna jumlah rakaatnya adalah 6 rakaat dan paling utamanya atau ukuran maksimalnya berjumlah 8 rakaat. Dianjurkan dalam setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam, tetapi diperbolehkan untuk melanjutkan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Demikian hasil diskusi dari kelompok. Oke, untuk yang lain apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya?
Kelompok 1 tentang sholat duha. Sudah jelas ya, seperti yang disampaikan tadi. Oke, silakan. Untuk selanjutnya terakhir kelompok 2. Iya. Sholat istiqomah adalah sholat yang menghadap diturunkan muncul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini biasanya dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau yang sangat panas sehingga debit air turun mengajar. Akibat yang ditimbulkannya adalah persediaan air yang menipis dan kekeringan terjadi di mana-mana. Bukan pakaian bagus. 4. Orang tua, anak kecil, serta orang-orang yang memang secara fisik belum bulan serta orang yang berhubungan dengan sholat. 5. Bagi yang mempunyai anak yang cepat menggawat serta yang diperkirakan untuk membantu pelaksanaan sholat. 6. Berniat melaksanakan sholat di luar taat kecuali di waktu ikram. Ya. Untuk penjelasan atau hasil diskusi dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ya. Apakah sholat istiqomah salah dan sholat istiqomah sebagai belum tidak karena sholat istiqomah menggunakan pakaian sendirian. Oh iya, silakan. Ya, demikian tadi. Jadi sholat ghairu muakkad di sini yang sampean tahu. Jadi setelah kita melihat video, kita berdiskusi, maka kita menyimpulkan bahwa sholat ghairu muakkad itu adalah sholat yang tidak dikuatkan atau sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Tidak seperti sholat muakkad. Kalau muakkad dikuatkan, kalau ghairu muakkad tidak dikuatkan, tapi hukumnya tetap sunnah. Macam-macamnya tadi ada sholat duha, ada lagi sholat istisqa, ada lagi sholat gerhana atau kusuf, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Oke, untuk yang kurang jelas dari penjelasan saya silahkan bertanya. Mungkin penjelasan dari Pak, ini saya masih bingung tentang ini, Pak saya masih bingung tentang itu. Tidak apa-apa, silahkan bertanya. Jelas ya? Nah, untuk menguji hasil pembelajaran kali ini, silahkan kembali dulu ke tempat masing-masing, bangkunya ditata dulu. Setelah ini nanti kita akan melakukan tes. Saya akan membagikan soal atau membagikan RKPD kepada kalian untuk tes hari ini. Waktu untuk mengerjakan selesai, silakan yang depan ngambil ke belakang, nanti kumpulkan ke depan. Nah, yang paling depan ambil ke belakang. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil tes hari ini, di mana kalian telah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir, melihat video, mengamati, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup atau kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari kita ucapkan bersama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum